Halo sahabat holistik, saya Thomas Cahyono Sutrisno. Kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang sedikit berbeda. Jika biasanya saya berbagi tentang akupuntur, kali ini saya ingin membagikan pemahaman saya tentang teori Yin Yang, tetapi untuk diterapkan dalam konsep pengembangan diri. Dalam teori Yin Yang, seperti kita ketahui, terdiri atas dua unsur, yaitu Yin dan Yang. Walaupun berlawanan, keduanya ini tidak terpisahkan, membentuk kesatuan, dan keduanya saling mendukung satu sama lain. Sedikit mengulang konsep Yin Yang supaya lebih mudah untuk melihat konsep yang ingin saya sampaikan. Yin bersifat lebih diam, menutrisi, materi yang menyokong atau mendukung. Sedangkan Yang bersifat lebih aktif, keluar. Yin Yang saling menarik satu sama lain dan saling menunjang. Yin diperlukan untuk menghasilkan Yang, Yang diperlukan untuk menghasilkan Yin. Apabila terlalu banyak Yang dan Yin tidak mencukupi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Apabila terlalu sedikit Yang dan Yin relatif lebih banyak, juga akan terjadi ketidakseimbangan. Ingat, Yin dan Yang akan berupaya untuk mencapai keseimbangannya sendiri. Akan tetapi, jika ini tidak bisa tercapai sendiri, maka akan terjadi kondisi yang patologis. Oke, mudah-mudahan sudah cukup bisa mengingatkan Anda tentang teori Yin Yang. Sekarang kita masuk dalam konsep Yin Yang dalam konteks pengembangan diri. Kita lihat gambar Yin Yang yang di sebelah kiri. Anggap saja ini kita saat kita masih kecil. Saya ilustrasikan ukuran gambar Yin Yang-nya kecil. Dan ketika kita bertambah besar, maka ukuran gambar Yin Yang-nya lebih besar. Coba dipahami seperti ini. Ketika kita kecil, Yang kita juga relatif kecil. Apa artinya? Aktivitas yang bisa kita lakukan relatif terbatas. Kemampuan kita mengekspresikan diri juga relatif terbatas. Dampak kita terhadap dunia sekitar juga relatif terbatas. Yin kita juga relatif kecil. Kebutuhan kita akan porsi makanan relatif lebih sedikit. Kebutuhan kita akan hiburan relatif lebih sedikit. Dan ketika kita bertambah besar, maka Yang kita juga bertambah, dan Yin kita juga ikut bertambah. Dalam konteks tumbuh kembang secara alami dari anak menjadi dewasa, tentu saja semua hal ini relatif bisa terjadi dengan sendirinya, kecuali ada kondisi-kondisi khusus, gangguan kesehatan seperti penyakit bawaan. Nah, ketika kita sudah dewasa, semua ini tetap bisa terjadi secara otomatis, terjadi secara sendirinya. Tapi kita sebetulnya mempunyai lebih banyak peluang untuk membesarkan Yin Yang kita lebih lagi. Ingat, Yin Yang saling menarik satu sama lain dan saling menunjang. Impian kita, cita-cita kita, harapan kita, ini semua yang abstrak, kita bisa kategorikan sebagai Yang. Supaya kita bisa berkembang, kita mulai dulu dengan memiliki Yang yang lebih besar dari yang kita miliki kita sekarang. Jadi, untuk bisa menjadi lebih baik, ya setidaknya harus dimulai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik. Kita harus menaikkan standar kita, kita harus menaikkan cita-cita kita harus menaikkan harapan kita. Lalu ketika Yang kita sudah kita kembangkan, jangan lupa langkah berikutnya, yaitu kita perlu menaikkan Yin kita. Apa itu Yin kita? Tentu saja modal kita, modal pengetahuan, modal fisik,
modal finansial, dan sebagainya. Jika kita hanya mengembangkan yang kita tanpa mengembangkan yin kita, tentu saja yin dan yang akan terpisah. Contoh konkret, semisal Anda ingin menjadi praktisi akupuntur yang lebih baik. Anda terinspirasi oleh berbagai praktisi yang menurut Anda sangat hebat. Ini adalah aspek yang Anda. Oke, ini sangat bagus. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan menambah yin Anda. Maka Anda harus belajar lagi lebih banyak. Anda harus berlatih lagi lebih banyak. Anda harus berdiskusi lagi lebih banyak. Dan akhirnya, mulailah yin yang Anda menjadi lebih besar. Anda menjadi lebih kompeten dalam menerapi pasien. Reputasi Anda mulai bertambah. Apakah Anda boleh bermimpi lebih besar lagi? Tentu saja boleh. Anda ingin membesarkan yang Anda ingin mengerjakan 100 orang pasien per hari. Tapi ternyata tempat praktek yang Anda miliki hanya memiliki 2 ruangan terapi. Maka keinginan atau yang Anda dengan modal ruangan Anda atau yin Anda tidak sesuai. Maka Anda perlu membesarkan yin Anda. Nah, menariknya, ketika Anda ingin berkembang lebih besar lagi dan Anda perlu mengembangkan yin Anda, yin ini menjadi bukan hanya masalah kompetensi di bidang akupuntur saja, tapi menjadi yin dalam hal yang lain, modal dalam hal yang lain. Yin bisa berarti dalam modal finansial, bisa dalam arti kemampuan baru yang harus Anda miliki, yaitu kemampuan manajerial. Karena tidak mudah mengatur 100 pasien dalam 1 hari tanpa kemampuan manajemen klinik yang baik. Setelah Anda mencapai itu semua, maka yin yang Anda semakin besar lagi. Yang Anda semakin besar, dampak Anda terhadap orang semakin banyak. Jumlah orang yang Anda bantu semakin banyak. Reputasi Anda semakin dikenal. Tidak itu saja, yin Anda juga semakin besar. Begitu pasien Anda semakin banyak, tentu saja kompetensi Anda di bidang akupuntur juga meningkat. Tapi tidak itu saja, Anda juga sekarang memiliki modal finansial. Anda juga mulai memiliki kemampuan manajerial. Dan begitulah siklus Anda akan berlanjut. Maka setiap kali Anda ingin memperbesar yin yang Anda, maka setidaknya diperlukan yang atau keinginan atau cita-cita untuk lebih besar. Setelah itu harus diikuti untuk menambah yin Anda, yaitu modal, kompetensi, pengetahuan, finansial, kesehatan fisik, dan lain-lain. Saya tidak berkata bahwa ini akan mudah, bahwa ini tidak akan banyak halangan. Tapi yang saya tekankan, jika Anda hanya mengandalkan yang saja atau cita-cita saja, tetapi tidak berusaha meningkatkan yin atau kompetensi diri dalam hal apapun, semua itu akan percuma saja. Apakah bisa melalui siklus sebaliknya? Yang saya maksud adalah yin dulu yang lebih besar sehingga yangnya membesar. Tentu saja bisa. Ketika yin sudah begitu besar, walaupun tidak memiliki yang memadai, yin yang tetap bisa berkembang. Seseorang yang memiliki potensi kemampuan yang sangat besar, tetapi dia terjebak dalam situasi di mana situasi tersebut tidak bisa menghargai atau mengembangkan kemampuannya, maka butuh pemicu sedikit saja, maka dia bisa berkembang dengan cepat. Misal, seorang atlet berbakat,
tapi tidak berada dalam kondisi yang ideal untuk mengembangkan bakatnya. Sedikit pemicu dari luar yang memindahkan dia ke kondisi yang ideal, maka dia akan berkembang dengan pesat. Tapi tentu saja itu tidak selesai di situ. Setelah itu dia harus tetap menjaga yang-nya, keinginan untuk terus berkembang. Sekarang kita lihat kondisi sebaliknya. Apa yang bisa menyebabkan diri kita tidak berkembang? Yaitu ketika kita kekurangan yang. Apabila yang kita berkurang terus-menerus, maka yin kita akan mengikuti, sehingga yin yang kita akan semakin kecil. Saya sering mengamati fenomena ini terutama pada usia lanjut. Ketika sudah berkata, saya sudah tua, saya sudah tidak ingin apa-apa lagi. Berarti semangatnya atau yang-nya sudah menurun. Maka walaupun sebetulnya orang ini masih memiliki potensi yang banyak, masih memiliki yin yang banyak, tetapi yin itu tidak akan dipakai, sehingga yin-nya akan mengecil mengikuti yang-nya. Dan akhirnya potensi tersebut semakin lama menjadi lebih sedikit, bahkan menghilang. Dan seterusnya hingga yin yang-nya semakin mengecil. Konsep yin yang ini juga mengingatkan kita. Ketika kita sedang semangat ingin berkembang keluar atau yang, kita juga harus menyempatkan waktu untuk kembali ke dalam atau yin. Apa yang saya maksud? Kita perlu kembali ke dalam diri, introspeksi diri, beri waktu untuk ketenangan diri. Jangan terus-menerus sibuk. Beri kesempatan untuk beristirahat. Beri nutrisi yang baik, baik untuk fisik, pikiran, maupun spiritual. Kembalilah ke dalam keluarga, karena keluarga Anda adalah yin Anda yang akan mendukung Anda. Karena terkadang kita terlalu sibuk keluar, lupa menyempatkan waktu untuk ke dalam. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk Anda. Silahkan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan. Saya Thomas Yano Sutrisno. Sampai jumpa di video selanjutnya.